Kami di sini dari kelompok 5 Manajemen Perkebunan. Di sini kami akan membahas mengenai perkebunan kelapa sawit, yang mana perkebunan ini kami beri nama dengan perkebunan sahabat. Di sini kami akan membahas mengenai kondisi aktual permasalahan perkebunan kelapa sawit, bagaimana perkembangan pada perkebunan kelapa sawit, kepemimpinan di perkebunan kelapa sawit, pemanfaatan teknologi di era industri 4.0, dan juga daya saing yang ada di perkebunan kelapa sawit. Tonton video kami sampai selesai ya. Seperti yang kita ketahui, perkebunan kelapa sawit di Indonesia menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian negara. Namun, di balik potensinya, terdapat berbagai permasalahan aktual di dalam perkebunan kelapa sawit yang perlu diatasi agar industri ini dapat berkembang secara berkelanjutan. Adapun beberapa kondisi aktual permasalahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia yaitu: yang pertama, dampak lingkungan, deforestasi. Perkebunan kelapa sawit sering dikaitkan dengan deforestasi yang masif. Konversi hutan yang menjadi lahan sawit mengakibatkan hilangnya habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati. Yang kedua, emisi karbon. Pembukaan lahan dengan cara membakar meningkatkan emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim global. Yang ketiga, degradasi lahan. Penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit tanpa praktek pengelolaan yang baik dapat mengakibatkan dan menyebabkan degradasi tanah dan penurunan kesuburan lahan. Pengembangan R&D atau Research and Development dalam perkebunan kelapa sawit sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan efisiensi industri. Adapun beberapa area utama dalam pengembangan R&D di sektor perkebunan kelapa sawit yaitu pengembangan varietas unggul, di mana kelapa sawit yang lebih produktif dan tahan terhadap hama dan serta penyakit. Varietas baru juga dikembangkan, meningkatkan toleransi terhadap kondisi iklim yang ekstrim dan meningkatkan kualitas minyak sawit. Yang kedua, praktik pertanian berkelanjutan, di mana mengembangkan praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan pengelolaan hama terpadu yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan produksi. Yang ketiga, teknologi pemrosesan. Pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses permanenan dan pemroses tanda buah segar atau TBS menjadi CPO. Teknologi ini termasuk penggunaan mesin pemanen otomatis dan meningkatkan proses ekstraksi minyak untuk mengurangi limbah dan meningkatkan hasil minyak. Yang keempat, bioenergi dan produk sampingan. Penelitian untuk memanfaatkan limbah sawit seperti serat dan cangkang sebagai sumber bioenergi dan bahan baku untuk produk sampingan seperti biofuel, bioplastik, dan bahan kimia hijau. Yang keenam, kolaborasi dan kemitraan. Kolaborasi antara perusahaan sawit, lembaga penelitian, dan pemerintah untuk mengembangkan inovasi dan teknologi baru. Kemitraan ini dapat mencakup penelitian bersama, program pelatihan untuk petani, dan transfer teknologi. Dan adapun sertifikasi dan standarisasi. Pengembangan standar dan sertifikasi keberlanjutan seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil untuk memastikan praktik perkebunan yang ramah lingkungan dan sosial. Sebagai manajer perkebunan kelapa sawit, saya memiliki peran penting dalam memimpin tim dan mencapai tujuan perusahaan, yang dimana membangun visi dan misi yang jelas dan selaras dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Mengembangkan budaya kerja yang positif, yang dimana karyawan merasa dihargai, dihormati, dan didorong untuk berkembang. Memimpin dengan teladan, yang dengan cara menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai dan budaya yang ingin Anda bangun di perkebunan. Pemanfaatan teknologi industri di kebun kelapa sawit telah membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Berikut beberapa teknologi yang sering diterapkan dalam industri perkebunan kelapa sawit. Yang pertama ada penggunaan drone. Drone dapat digunakan untuk pemetaan lahan, pemantauan kesehatan tanaman, dan pengawasan wilayah perkebunan. Drone ini dilengkapi dengan kamera multispektral, dapat mengidentifikasi area yang membutuhkan perawatan khusus, seperti daerah yang terkena penyakit atau kekurangan nutrisi. Yang kedua ada sensor dan Internet of Things atau IoT
Sensor ini terhubung melalui IoT dipasang di kebun untuk memantau kondisi lingkungan seperti kelembapan tanah, suhu, dan curah hujan. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengoptimalkan irigasi dan pemupukan, sehingga efisiensi penggunaan air dan pupuk dapat ditingkatkan. Yang ketiga, ada sistem informasi geografis atau SIG. Ini digunakan untuk mengelola informasi geografis kebun kelapa sawit, termasuk pemetaan lahan, perencanaan penanaman, dan pengelolaan infrastruktur. Kemudian, yang keempat, otomatisasi dan mekanisasi, seperti penggunaan mesin-mesin otomatis untuk kegiatan seperti pemanenan, pemupukan, dan penyemprotan pestisida untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual dan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima itu ada analisis data dan artificial intelligence atau AI, di mana data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis menggunakan algoritma AI untuk memprediksi hasil panen, mengidentifikasi hama atau penyakit, dan merencanakan strategi pemeliharaan. Daya saing di industri perkebunan sawit sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan menghadapi tantangan global. Berikut ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing di sektor perkebunan sawit. Yang pertama, produktivitas dan efisiensi. Peningkatan produktivitas melalui penggunaan teknologi modern seperti drone, IoT, dan mekanisasi yang sangat penting. Efisiensi operasional juga bisa ditingkatkan melalui manajemen yang baik dan penerapan praktik agronomi terbaik. Yang kedua, inovasi teknologi. Penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI dan analisis data membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Yang ketiga, kualitas produk. Kualitas minyak sawit yang tinggi sangat mempengaruhi daya saing di pasar global. Penerapan standar kualitas internasional dan sertifikasi seperti RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil menjadi penting untuk menarik pasar yang lebih luas. Yang keempat, keberlanjutan dan kepatuhan. Industri kelapa sawit sering mendapatkan sorotan terkait isu lingkungan dan sosial. Implementasi praktik keberlanjutan dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat meningkatkan reputasi dan daya saing di pasar internasional. Yang kelima, rantai pasok yang efisien. Pengelolaan rantai pasok yang baik mulai dari penanaman, panen, hingga distribusi mempengaruhi biaya dan kecepatan pengiriman produk ke pasar. Teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi rantai pasok. 6. Sumber daya manusia. Tenaga kerja yang terampil dan terlatih sangat penting untuk operasi perkebunan yang efisien. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. 7. Akses ke pasar dan diversifikasi. Membuka akses ke pasar baru dan diversifikasi produk dapat mengurangi risiko dan meningkatkan pendapatan. Kemampuan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar juga merupakan faktor penting.